Dengan pemahaman agama ini, orang bisa mengetahui mana yang benar, mana yang salah, mana yang mesti ia lalui, mana yang tak boleh ia lalui. Ini adalah pemahaman tentang agama yang Allah Subhanahu wa taala bagi kepada siapa yang Allah kehendaki. Jadi nikmatnya menuntut ilmu itu nggak semua orang dibagi. Makanya kita bersyukur sama Allah ya. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, kita sudah berada di tahun baru Islam, mari berubah sikap dewasa kita, sikap kesadaran kita akan untuk apa sih saya hidup ini, untuk apa sih Allah berikan saya nafas, Allah bangunkan kembali di pagi hari, untuk apa saya jalani aktivitas hari-hari ini, apa sebenarnya yang saya cari ini. Jadi sadarkan setiap hari, karena seorang muslim itu harus mempunyai waktu untuk Allah. Bahkan setiap aktivitasnya akan dinilai ibadah kalau dia niatkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Bernilai. Kita kerja sesuai bidang masing-masing akan bernilai ibadah, ya. Bapak Ibu sekalian, saya tak panjang lagi, kita akan membahas tentang kajian fikih nikah yang mana kita telah sampai ke bab al-khulu wa talak. Minggu lepas kita sudah bahas tentang poligami, ya. Bagaimana poligami itu adalah hukum asal yang mubah. Dan bukan hanya saja orang-orang menganggapnya poligami itu ulama-ulama atau ustadz-ustadz yang ada di Nusantara mengkampanyekannya. Itu sunnah-sunnah. Sunnah, sunnah bagi ente. Tapi semuanya itu melihat pada kadar diri kita sendiri. Poligami bisa dikatakan wajib, poligami bisa dikatakan makruh, bisa dikatakan haram, dan bisa dikatakan sunnah sesuai kebutuhannya. Dan yang terpenting adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan warning kepada kita. Fa in khiftum alla ta'dilu. Jika kau takut tidak bisa berbuat adil, maka cukuplah satu. Jadi itulah yang salah satu kita harus kaji mendalam. Sekarang kita akan membahas tentang hulu atau tolak dan tolak. Bagaimana penjelasannya? Mari kita sama-sama ikuti kajian ini. Tertentu kita bahas dalam bahasa Arab terlebih dahulu. قال المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وببركة علومه في الدارين آمين. Seorang pengarang ini yang berkata yaitu Abu Syuja ya. Abu Syuja berkata al-khul'u faslun al-khul'u, pasal atau bab tentang al-khulu'. Al-khul'u jaizun ala iwadin ma'lumin wa tamliku bihil mar'atu nafsaha wala raj'ata lahu 'alaiha illa binikahin jadidin wa yajuzul khul'u fit tuhri wa fil haidhi wala yalhaqul mukhtali'ata at-talaq. Fasal khulu. Khulu itu dibolehkan, yaitu hukumnya jaiz. Ala iwadin. Dengan syarat ada iwad, ada ganti, ada kompensasi, ada wajib membayar seorang istri itu dengan maklum. Iwad maklum. Kompensasi atau ganti yang diketahui. Watamliku bihil mar'atu nafsaha. Wanita itu ketika sudah mengajukan gugat cerai atau hulu, maka dia sudah memiliki dirinya sendiri, tidak terikat lagi dengan seorang suami. Wala raja'ata lahu 'alaiha, dan dalam hulu itu tidak ada namanya rujuk lagi kepada suaminya dengan syarat kecuali dengan nikah baru lagi, disaksikan oleh saksi, disaksikan oleh wali, didatangkan wali ya kan, dan ada ijab kabulnya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, hulu itu kalau dalam bahasa fikih kifayatul akhir adalah al-furqah. Wuqu'ul furqah baina zawjaini bitaradihima wa bi'iwadin tadfa'uha zawjah li zawjiha. Nah, ini pengertiannya. Jadi hulu itu terjadinya perpisahan antara suami dan istri dengan keridoan dua-duanya dan disertai adanya iwad. Lihatnya, syaratnya ada hulu itu ada harus ada iwad. Iwad itu artinya adalah kompensasi. Iwad itu artinya adalah dibayar sesuatu yang dibayarkan istri kepada suami. Dulu kan si suami ketika menikah memberikan mahar. Nah, itu harus dibalikan kepada suami kalau seorang istri meminta
khulu. Atau kalau bahasa kita di Nusantara atau di Indonesia dalam bahasanya gugat cerai. Jadi sebenarnya bahasa yang sederhana tentang khulu itu adalah permintaan cerai dari istri kepada suaminya. Lalu suaminya meminta iwad. Nah, ini suaminya meminta iwad. Iwad itu artinya pengganti, kompensasi, bayaran, ya. Jadi begitu. Bisa dikatakan bentuk mahar atau dikompromikan yang lain, boleh. Yang jelas itu adalah iwad, ya. Karena sejatinya talak itu ada pada suami. Sejatinya talak itu ada pada hak suami. Tapi kalau istri minta cerai, nah contoh, Mas, saya mau cerai saja sama kamu. Karena hak cerainya itu diminta oleh istri, itu dibolehkan emang dalam syariat ya. Tapi istri diminta ganti, diminta iwad untuk membayar kompensasi. Apa gantinya? Bisa diganti dengan mahar yang dia kasih. Iwad itu bisa dikompromikan, bisa dimusyawarahkan ya. Nah, dengan adanya iwad ini, inilah yang membedakan hulu dengan tolak. Hulu dengan talak ya. Talak itu tanpa iwad. Ingat, hulu dengan iwad, talak tanpa iwad. Nah, hulu itu kalau dalam bahasa sekarang, tadi saya katakan gugat cerai. Ya enggak? Pisahan yang diminta oleh istri kepada suami. Nah, dalam pengadilan agama, itu diminta oleh istri melalui pengadilan agama bisa kepada suami dengan adanya iwad tadi ya. Iwad pengganti atau kompensasi. Iwad itu nilainya disesuaikan. Jadi ada kesepakatan antara suami dengan istri. Nah itu. Dan kata Imam Abu Syuja dikatakan wala raja'ata lahu. Nah, syaratnya hulu itu tidak ada bisa dirujuk lagi. Nah, hulu tidak bisa dirujuk. Karena apa? Sudah langsung menjadi tolak bain. Nah, nggak bisa dirujuk lagi. Kecuali berbeda dengan tolak. Kalau tolak itu kan inisiatifnya dari suami. Diucapkan kalimatnya dari suami. Suami pengen pisah dengan istrinya, maka dia mentalak istrinya. Tapi kalau hulu, ini inisiatifnya dari istri. Jadi suami tidak ingin cerai, tapi istri ingin berpisah. Nah, itu hulu namanya ya. Nah, maka dalam Islam difasilitasi namanya syariat yang bernama hulu. Bagaimana aturan hukumnya? Hulu itu Abu Syuja mengatakan ya tadi hulu jaizun. Hulu itu boleh. Boleh tapi dengan adanya iwad, dengan syarat adanya kompensasi, dengan syarat adanya ganti yang maklum diketahui. Nah, kalau sudah tahu hakikat hulu sebenarnya hukum hulu itu kita tadi ada apa namanya ada beberapa yang kita jelaskan. Bisa menjadi mubah, bisa menjadi haram. Nah, hakikat hulu sudah kita ketahui. Kalau istri minta kepada suami cerai dengan iwad, itu dalam syariat Islam wanita tersebut dosa atau enggak? Boleh apa enggak istri minta hulu? Jumhur ulama mengatakan hulu dihukumi mubah, jaizun. Jumhurul ulama, mayoriti ulama. Selain pendapat yang tidak mengatakan boleh itu Imam Ahmad bin Hambal. Beliau tidak mengatakan nggak boleh. Maksudnya nggak boleh. Tapi jumhur ulama mengatakan boleh seorang istri menggugat cerai suaminya. Jadi hulu hukumnya alias mubah atau boleh. Istri minta talak kepada suami itu bukan sesuatu yang tercela ya Bapak Ibu. Bukan sesuatu yang terlarang atau bukan sesuatu yang ada dosanya. Bukan. Ya hukumnya boleh-boleh saja. Kenapa dibolehkan? Di situ ada Allah Subhanahu wa taala berfirman, menegaskan, menguatkan dalam Al-Qur'an Al-Karim di dalam surat apa ini? Surat An-Nisa ya. Fa in khiftum alla ta'dilu. Fa in khiftum alla ta'dilu. Ingatnya poligami terus nih. Fa in khiftum alla yuqima hududallahi fala junaha alaihima fa fi maftadat bih. Lihat dari sini kalimatnya. Fa in khiftum alla yuqima hududallah. Jika kalian takut tidak berbuat pada batasan-batasan Allah, tidak bisa menegakkan batasan-batasan hukum Allah, fala junaha. Maka kalian tidak berdosa ya alaihima
Ya. Jadi fa in khiftum dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah, bukan surat An-Nisa, mohon maaf. Surat Al-Baqarah ayat 229. Dalil Al-Qur'an sendiri sudah mengatur. Surat Al-Baqarah 299 ini sudah mengatur adanya khulu. Pembahasan khulu. Fa'in khiftum. Maknanya apa? Jika kalian khawatir. Fa'in khiftum. Jika kalian takut. Allah yuqima. Tidak bisa menegakkan hukum-hukum Allah. Fala junaha. Maka tidak ada celah bagi kalian. Fi maftadat bih. Untuk berpisah dengan fida. Nah, di dalam Al-Quran namanya fida. Fida itu artinya iwad. Iwad itu artinya kompensasi. Iwad itu artinya bayaran, ganti. Seorang istri membayar kepada suami kalau ketika dia mengajukan gugat cerai. Ya, bahkan di dalam kitabnya Imam An-Nawawi juga dikatakan di sini dalam majmu'nya Syarah Al-Muhadzab ya, sampai beliau berkata, kalaupun wanita itu tidak membenci si suami atau kedua-duanya saling bersepakat untuk terjadinya hulu, dua-duanya laki-laki ini, dua-duanya laki dan perempuan ini, suami istri, tidak ada benci, hanya ingin pisah saja tanpa sebab, maka itu kata Imam Nawawi dibolehkan. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ini ayat 4. Fa in tibna lakum an syai'in minhu nafsan fakuluhu hani'am mari'a. Jika kalian wanita itu menyerahkan sebagian maharnya kepada kalian, kepada suami ya, dengan senang hati, maka terimalah. Nah, artinya apa? Dia minta hulu kan, minta pisah. Jadi menurut jumhur, boleh seorang wanita minta hulu dengan iwad, hukumnya itu boleh dan tidak berdosa. Akan tetapi hulu itu bisa menjadi haram. Saya katakan tadi, hulu bisa menjadi haram kepada suami. Jatuh haramnya kepada suami, bukan kepada istri. Ingat ya. Bisa menjadi haram hukum hulu ini, tapi terhadap kepada suami. Sebab apa? Jika hulu terjadi sebab keburukan dan aniaya yang dilakukan oleh suami kepada istrinya, sehingga ia merasa tidak tahan bersamanya. Itu yang dikatakan. Akan tetapi hulu, saya katakan tadi bisa mubah dan bisa haram. Kalau haram, itu bagi suami. Kalau terjadi keburukan dan aniaya yang dilakukan oleh suami kepada istrinya, sehingga si istri itu tidak bisa bertahan dengan suaminya hidup. Suami jahatin istri. Suami aniaya istri. Biar istrinya minta hulu. Nah, lihat. Dia jahatin istri dengan tujuan untuk si istri ini minta hulu. Mas, akhirnya si istri minta hulu. Minta cerai. Minta gugat cerai. Mas, saya sudah nggak kuat dengan kamu. Saya pengen pisah saja sama kamu. Suaminya bilang, ya udah, kasih saya iwad. Nah, kalimat ini tujuan si suami. Kali kasih saya, bagi saya iwad. Ini semacam ini adalah haram. Hulunya bukan haram, tapi kelakuan suaminya yang haram. Karena apa? Mencederai, menganiaya, menzolimi sang istri. Makanya dalam Al-Quran Allah mengatakan, وَلَا تَعْدُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ. Dan janganlah kalian menyakiti mereka, yaitu istri-istri kalian, agar kalian bisa pergi dengan apa yang kalian sudah berikan, yaitu mahar. Jadi, dia menyakiti istri supaya istri minta hulu, dan si suami itu menagih maharnya, menagih iwad. Ini haram hukumnya. Wala ta'dulu. Janganlah kalian menyakiti istri kalian. Ya. Jadi seperti itu. Bukan haram hulunya, tapi haram yang menyebabkan terjadinya, yaitu suami istri, suaminya menganiaya istri. Nah, kalau sudah ada keinginan hulu, sudah nggak betah, sudah nggak senang, sudah nggak nyaman, sudah nggak harmonis, tidak suka lagi kepada suami karena akhlaknya teruk, karena akhlaknya buruk, karena akhlaknya jahat, dan seterusnya. Lalu bagaimana biar hulu itu bisa jadi sah, biar hulu itu diterima, biar hulu itu apa namanya, ya diterima. Di situ ada rukun-rukunnya dan di situ harus terpenuhi rukun-rukunnya. Salah satunya adalah rukunnya adalah adanya namanya al-qabil, yaitu istri dalam ikatan pernikahan yang sah. Kemudian si suami al-mujib,
Kemudian saat yang ketiga ada namanya iwad. Iwad itu ditentukan berapa sesuai kesepakatan suami istri, ya. Istri yang membayar iwad kepada suami. Kemudian ada sighah atau redaksi ucapan. Sang istri meminta cerai kepada suami, itu langsung jatuh namanya hulu secara langsung, tolak bain, dan tidak ada rujuk lagi. Ya. Jadi pertama tadi saya katakan adanya al-qabil, adanya istri yang menerima. Ya, maksud menerima itu adalah ijab. Jadi seperti hulu itu ada kalimat ijab dan kabul juga. Ijabnya dari suami, kabulnya dari istri. Kemudian ketiga ada namanya iwad. Iwad itu kompensasi saya katakan tadi, pengganti, ya, yang dibayar oleh istri kepada suami. Ala iwadin ma'lumin. Nah, ya, tadi ala iwadin ma'lumin. Tuh, lihat kalimatnya. Iwadin ma'lumin. Harus dibayar dengan iwad secara yang diketahui. Nah, kemudian setelahnya ada kalimat sighah, redaksi atau ucapan yang harus diucapkan oleh sang istri kepada suami. Ya, seperti gitu ya. Jadi kemudian ini pernah terjadi. Hulu itu pernah terjadi ketika di zaman Nabi yang terjadi pada sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya siapa? Contohnya adalah terjadi kepada Imro'atu Sabit. Imro'atu Sabit. Imro'atu Sabit maknanya istrinya Sabit bin Qais. Ya. Jadi Nabi Muhammad SAW hidup di zamannya mempunyai sahabat. Sahabat Nabi punya nama yang bernama Sabit bin Qais. Sabit bin Qais ini punya istri. Imro'atu Sabit namanya. Sabit bin Qais terkenal sahabat Nabi yang pandai sastra. Sastra Arabnya tinggi. Pandai berpidato. Pandai berceramah. Sastranya tinggi sekali kalau berpidato ya. Sahabat Nabi juga ada yang pandai sastra yang luar biasa, di antaranya Sabit ini. Nah, ini hadisnya ya saya katakan. Nabi Muhammad SAW punya sahabat yang bernama Sabit bin Qais. Kita akan cerita tentang Sabit dulu. Hasan bin Sabit. Jadi Sabit bin Qais, sahabat Nabi ini banyak banyak bidangnya. Ada yang pandai sastra Arab. Sastra Arab diantaranya Sabit bin Qais. Nah ini, Sabit bin Qais ini pandai bahasa Arab. Di antara sahabat Nabi yang lain juga pandai sastra Hasan bin Sabit. Ya, sampai sastranya itu berbunyi, wa ahsanu minka lam tara qattu ainun wa ajmalu minka lam talidin nisa'u. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Itu pujian Hasan bin Sabit kepada Nabi Muhammad SAW yang sangat tinggi sekali. Kita tidak membahas sastra, tapi kita sekarang membahas tentang istrinya, Sabit bin Qais. Suatu ketika, saya bacakan bahasa Arabnya dulu ya, ini hadis Nabi SAW. Istri Sabit bin Qais meminta cerai, meminta khulu, gugat cerai kepada suaminya yang bernama Sabit bin Qais. Annam ru'atan Sabit bin Qais atatin Nabiya sallallahu alaihi wasallam faqalat ya Rasulullah Sabit bin Qaisin ma'utibu alaihi fi khuluqin wala dinin walakinni akrahul kufra fil islami faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aturiddina alaihi hadiqatahu qalat na'am qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqbil hadiqata wa talliqha tatliqatan. Masya Allah. Ini adalah kisah suatu ketika istrinya Sabit bin Qais datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia cerita, dia curhat kepada Rasulullah, tidak bisa bertahan lebih lama lagi untuk berumah tangga dengan sahabat Nabi yang bernama Sabit bin Qais. Ya, jadi istrinya Sabit bin Qais mengadu sama Rasulullah. Ya Rasulullah, saya nggak kuat lagi sama Sabit bin Qais. Saya udah menderita ya Rasulullah. Gitu sampai dia mengungkapkan rasanya. Ya. Di riwayat lain ada di riwayat lain mengatakan istrinya Sabit bin Qais ini orangnya suka membanding-bandingkan suami. Lihat nih ibu-ibu yang hadir di majelis ini.
Nggak boleh bandingin-bandingin suami. Ya. Oh, suami itu yang lain, suami teman saya kaya raya, handsome, ganteng, tampan. Nggak boleh tuh. Ya. Nah, riwayat lain mengatakan istrinya Sabit bin Qais ini membanding-bandingkan suaminya dengan suami lain. Suami saya nggak keren. Suami saya teruk. Suami saya orangnya poster tubuhnya nggak baik, nggak bagus, nggak tampan, nggak gagah. Nah, jadi dia ceritakan menimbulkan perasaan sampai tidak kuat hidup dengan Sabit karena dia banding-bandingkan suaminya dengan suami-suami lain. Ya, itu riwayat lain ya. Sampai dalam riwayat lain juga ada mengatakan, ya Allah, dia mengadu kepada Rasulullah. Ya Allah, ya Rasulullah, saya takut kepada Allah. Kalau saya jumpa Sabit bin Qais, saya ingin ludahi dia mukanya. Apa artinya? Ini level bencinya istrinya Sabit bin Qais ini luar biasa. Kemudian satu riwayat yang lain mengatakan juga ada istrinya Sabit bin Qais ini dia ter, ter, terkena perlakuan KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan dalam rumah tangga oleh Sabit bin Qais. Jadi sampai tulangnya patah ini si istrinya Sabit bin Qais ini. Artinya apa? Sudah main fisik lah ya. Nah, ini versi riwayat lain. Jadi ada 3 riwayat. Maka kita poin dalam hadis ini tidak bisa memastikan apa penyebabnya istrinya Sabit bin Qais meminta cerai. Karena poinnya tidak penting bagi kita. Yang penting adalah syariat hulunya yang kita bahas. Bukan penyebab hulunya ya. Yang jelas yang diriwayatkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ya, itu hadisnya hadis Imam Bukhari ini. Menceritakan istri Sabit bin Qais meminta hulu. Karena seorang istri Sabit bin Qais ini datang kepada Rasulullah. Kemudian dia bilang gini, wahai Rasulullah, saya tidak mencela din ma'u'tiba. Saya tidak mencela akhlaknya Sabit bin Qais. Ma'u'tiba din Sabit bin Qais. Saya tidak mencela agamanya Sabit bin Qais ya Rasulullah. Akan tetapi akrahul kufro. Akan tetapi saya takut jatuh kepada kekufuran. Karena saya sekarang sudah menjadi muslimah. Jadi dia mengadu kepada Rasulullah. Saya takut kekufuran ya Rasulullah sesudah Islam. Maksudnya bagaimana? Dalam rumah tangga itu kan sulit untuk bisa didamaikan lagi kalau seandainya suami istri sudah tidak satu pikiran, keras satu sama lain, ya. Sang istri itu adalah pilar. Istri itu harus taat kepada suami, harus nurut kepada suami, nggak boleh melawan. Tapi kalau istri sudah susah diatur, tapi kalau istri sudah membangkang, melawan, tidak taat, tidak nurut, melawan, ini kan ada faktor kebencian yang menumpuk besar masalah, ya enggak? Kemudian di sini dikatakan seorang istri sudah tidak mau mendengar perintah suami, itu kan namanya kekufuran katanya. Makanya walakinni akrahul kufra. Saya takut kekufuran ya Rasulullah. Nah, ini aduannya si istrinya Sabit. Maka dia si Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini mengatakan kepada Rasulullah SAW dikatakan oleh istrinya Sabit ini, ya Rasulullah saya tidak mencela agamanya Sabit. Ya Rasulullah saya tidak mencela akhlaknya Sabit. Tapi saya khawatir ya Rasulullah. Saya takut kekufuran sesudah saya ini menjadi seorang muslimah. Kemudian Nabi mengatakan, Aturiddina alaihi hadiqatahu. Wahai istri Sabit, maukah engkau kembalikan kebun miliknya Sabit bin Qais, yaitu yang dulu engkau terima sebagai mahar? Si istrinya Sabit berkata, qalat, na'am. Ya Rasulullah, iya. Nah, jadi ketika dikatakan oleh Rasulullah, maukah engkau kembalikan kebun yang menjadi mahar yang diberikan kepadamu? Kemudian si istrinya mengatakan, iya. Kemudian kembalikanlah kebunnya Sabit itu. Lalu terjadilah perpisahan. Maka si Rasulullah SAW mengatakan kepada Sabit bin Qais, akbil hadiqata. Terima iwad.
Nah, iwad itu artinya kompensasi. Terimalah hadiqahnya yang dia kembalikan, yang tadinya jadi mahar. Wa talliqha tatliqatan, dan talaklah istrimu itu dengan satu talak. Nah, ya. Jadi itu adalah kisah antara Sabit dengan istrinya. Berarti apa? Kalau kita tengok di sini, aturidina alai hadiqatahu. Hadiqah ini kan kebun ya. Jadi maharnya Sabit kepada istrinya itu kebun. Kebun itu besar kan? Oh, bisa berjuta-juta itu. Masya Allah. Akhirnya suruh balikin. Nah, itu. Mengapa awal mula syariat khulu itu terjadi? Ini bermula dari kisahnya Sabit bin Qais dengan istrinya yang diabadikan oleh Rasulullah SAW dan ditulis oleh Imam Bukhari dalam hadis sahihnya. Ya, jadi permintaan seorang istri terhadap suami dengan gugatan cerai itu dinamakan khulu. Ya, kalau dalam bahasa Arab khulu itu berasal dari kalimat khola'a. Khola'a, kho, lam, dan ain bisa diartikan naza'a. Naza'a artinya mencabut. Khola'a, melepas. Jadi wanita yang mengajukan hulu itu seakan-akan dia melepas tali ikatan akad. Iya enggak? Akad nikah itu kan ikatan. Ketika seorang istri sudah tidak nyaman dengan suami karena beberapa sebab, dia hulu mengajukan. Khola'a, dia ingin lepas, dia ingin apa putus ikatan itu, ikatan nikah. Maka ketika dia mengajukan hulu, berarti dia ingin melepaskan dari ikatan tersebut. Itulah yang dikatakan hulu. Ya, ini yang dikatakan hulu yang mana ada unsur juga transaksional. Ada namanya iwad. Ada kompensasi atau dikatakan ganti. Ya, iwad. Jadi melepasnya istri suami itu ada kompensasi. Enggak sekedar dia minta cerai, enggak. Si istri harus bayar. Itu namanya hulu. Tidak dinamakan hulu kalau tidak ada iwab. Tidak dikatakan hulu kalau tidak ada ganti seorang istri kepada suami untuk membayar. Tidak dikatakan hulu kalau tidak ada kompensasi. Nah, itu seperti yang kasusnya tadi. Istrinya Sabit minta cerai kepada Sabit bin Qais dengan membayar hadiqatahu. Suruh dibalikin kata Rasulullah. Aturidina alaihi hadiqatahu. Bisakah kamu balikan kebun yang dulu si Sabit dan bin Qais ini jadikan mahar kepadamu? Akhirnya istrinya Sabit ini menyanggupi. Naam. Ya Rasulullah, saya akan balikan. Nah, seperti itu ya. Jadi ini adalah syariat yang diceritakan pertama hulu adanya di dunia ini kisah Imro'atu Sabit bin Qais. Kalau talak, kalau talak ada nggak iwad? Nggak ada. Talak itu nggak ada kompensasi, nggak ada bayar, nggak ada ganti, nggak ada. Karena talak itu bermula dari suami ya nggak? Saya talak kamu. Suami yang ngomong gitu. Saya talak kamu. Asalkan kamu kasih saya sekian. Itu bukan talak namanya. Itu namanya hulu. Ya. Kalau namanya talak, suami langsung bilang, kamu saya talak. Kamu saya ceraikan. Itu namanya talak yang normal. Semacam itu. Tapi kalau hulu, hulu itu inisiatifnya dari perempuan. Inisiatifnya dari istri. Kemudian ada unsur semacam pertukaran. Iwad. Mau melepaskan diri jika ada kompensasi tersebut. Ya. Maklumin dengan tertentu. Itulah makna jaizun ma'lumun iwadin ma'lum. Ya. Nah, di sini ada pertanyaan penting dari penanya. Dalam hadis dikatakan Rasulullah SAW, ayyumam ra'atin sa'alat zawjaha talaqan min ghairi ba'sin faharamun 'alaiha raihatul jannati. Oh, paham ini maknanya. Setiap wanita atau wanita siapapun sa'alat, dia meminta suaminya cerai min ghairi ba'sin, saya garis merahi ini, tanpa ada sebab syiddah, tanpa ada aniaya, tanpa ada masalah, tanpa ada apalah ya, kes. Faharamun 'alaiha, maka haram bagi wanita tersebut mencium raihatul jannah, wanginya surga.
Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dalam sunannya. Perhatikan hadis ini adalah hadis yang mana seorang istri meminta cerai kepada suaminya tanpa ada sebab, tanpa ada baksin, tanpa ada syiddah. Nah, ini kita ingin bahas bagaimana pertanyaan ini, Ustadz? Bagaimana dengan hadis ini seorang istri meminta cerai, meminta talak sementara tidak ada masalah, tidak ada tidak ada bentuk aniaya, tidak ada apa lagi, tidak ada problem antara suami istri. Tiba-tiba istri minta pisah aja. Ini hadis mengatakan tidak bisa mencium baunya surga. Bagaimana? Pertama, kita kompromikan dulu dengan kebolehan hulu, ya. Hukum hulu itu tadinya jaiz, ya. Hulu itu hukumnya boleh. Sementara wanita yang meminta talak karena tidak ada masalah, itu ada hadis yang mengatakan tidak bisa mencium wanginya surga. Jawabannya saya katakan tergantung. Tergantung pada kedalaman kita dalam memahami lafaz min ghairi ba'sin. Nah, kita memahami kalimat min ghairi ba'sin itu harus kita dalami dulu. Min ghairi ba'sin dalam hadis yang muncul kalimat minta talak. Sa'alat imra'atun zaujaha. Wanita atau istri meminta suaminya talak. Kata lafaz ini adalah ayyu mamra'atin, wanita manapun yang meminta pisah, yang meminta talak, maka dia tidak bisa mencium wanginya surga, baunya surga. Berarti kuncinya adalah kalimat baksun. Di sini baksun nih. Kata kuncinya di sini. Hadisnya benar, tapi kuncinya di sini baksun. Baksun itu artinya apa? Kalau wanita itu terzolimi, maka dia hukumnya jaiz. Dibolehkan dia minta hulu. Kalau wanita itu tidak terkena baksun, tidak punya kezoliman, tidak punya case, tidak punya problem sama suaminya, tidak punya kemalangan, tidak ada kekerasan, maka dia terkena hadis yang tidak boleh dia dapat mencium wanginya surga. Ya, jadi tergantung di baksunnya ya. Tergantung ada kezoliman ke di dalamnya. Kalau tidak ada, maka dia terkena hadis ini. Wanita tanpa sebab dia minta cerai. Wahai mas, wahai abang, saya mau cerai sama kamu. Nah, padahal harmonis saja si suami kasih nafkah, kasih haknya, kasih sayangnya, kasih cinta. Tiba-tiba si istri nggak jelas dia, dia minta cerai. Ini nggak jelas, maka terkena hadis ini. Ya, baksun itu keterangan fukoha itu banyak. Baksun itu artinya syiddah. Syiddah itu artinya kondisi yang berat, kondisi yang apa ya, membuat si istri itu sudah tidak sanggup menjalani kehidupan berumah tangga dengan suaminya. Itu namanya baksun. Baksun artinya syiddah. Bisa jadi tekanan batin, bisa jadi membuat wanita itu khawatir rusak agamanya. Penyebabnya bisa apapun ya. Bisa si suami itu kasar ya. Jadi kalau kita tengok hulu itu niatnya yang tahu hanya Allah dengan si wanita tersebut. Nah, ya, niat hulu itu yang tahu hanya Allah dan niat hanya dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bisa saja kasusnya bukan karena ada masalah. Bisa saja Bapak Ibu, kasusnya bukan karena ada masalah, bukan. Mungkin dia si istri itu cingar. Bahasa Banten, cingar itu dia suka laki-laki lain. Selingkuh lah ya. Misalnya si wanita itu dia tengok, handsome banget laki-laki ini. Padahal dia sudah punya suami. Akhirnya dia mencari-cari alasan supaya dia bisa lepas daripada suami. Itu terkena hadis ini. Ya, wahai suami-suami yang genit, astagfirullah, mohon maaf. Wahai istri-istri yang genit, istri-istri yang tidak bisa memandangkan pandangannya, padahal dia sudah bersuami. Lihat, hati-hati dengan hadis ini. Dia tanpa sebab dia minta cerai. Kita tengoklah dunia-dunia selebriti itu ya. Apa-apa berapa tahun, 2 tahun, 3 tahun cerai. Apa itu? Ya kan? Ya wallah alam nggak ngomongin mereka lah, kita nggak usah, nggak manfaat. Ya nggak? Jadi kita bahas sekarang ini. Si istri dia tidak bisa menjaga marwahnya, tidak bisa menjaga pandangannya, dia tidak bisa menjaga kehormatannya. Dia tengok laki-laki lain. Kemudian dia mencari alasan untuk lepas dari suami yang sahnya. Itu terkena hadis ini. Wanita yang semacam itu hati-hati. Ya.
Jadi kalau benar-benar ada syiddah, kalau benar-benar ada ba'sun, maka dibolehkan khulu. Ya, itu ada penyebabnya, harus ada. Ya, khulu itu ada penyebabnya. Ba'sun bisa bermacam-macam. Ya, bisa ada masalah apapun lah. Termasuk juga dikatakan oleh para fuqaha sebagai alasan-alasan yang syar'i ketika si istri meminta khulu, seperti suami tidak bisa memberikan nafkah. Itu istri boleh meminta khulu. Atau suami punya penyakit, atau suami gila, istri boleh khulu. Atau suami impoten, nggak bisa melahirkan, bukan melahirkan, tidak bisa memberikan keturunan. Itu kan hidupnya susah si istri itu kan. Itu merusak. Itu termasuk alasan-alasan yang syar'i yang membuat boleh wanita meminta khulu, mengajukan khulu. Ya, ada sebab-sebabnya. Khulu itu termasuk adalah mekanisme yang bijaksana, Bapak Ibu. Cara Allah yang sangat bijaksana dan manusiawi, ya. Karena dalam Islam itu ada fasilitas, ada cara, ada subul, ada jalan keluar solusi. Lepasnya pasangan suami istri itu bukan hanya pihak dari laki-laki. Yang berhak menalak itu bukan hanya suami, istri punya hak hulu namanya. Jadi sangat mungkin itu terjadi, dan naudzubillah kita semuanya dilindungi dari hal-hal tersebut ya. Allah yahfazna ya Rabb min kulli dzi syarri wa syarr wa min kulli ainil lamah, dan semua yang tidak kita inginkan dalam hidup rumah tangga. Nah, kita bahas hulu saja. Hulu itu solusi. Misalkan tidak ada hulu, sedangkan wanita itu sudah sangat tersiksa, maka sangat bahaya. Justru ini akan membuat rumah tangga yang tidak ada harmonisnya, akan ada terjadinya kekejaman, penyiksaan, istri bahkan ada yang disetrika, dipukuli, ditampar, di apalah, wallah alam. Ini kan kasihan. Kasihan banget kalau istri dapat perlakuan seperti itu. Bahkan ada tindak kekerasan fisik. Itu salah sedikit, dia langsung main fisik ya. Maka nauzubillah min dzalik. Makanya di sini dikatakan watamliku watamliku bihil mar'atu nafsaha. Watamliku watamliku, dan seorang istri itu ketika dia mengajukan hulu, dia bisa menjadi memiliki dirinya sendiri dengan iwad tersebut. Maksudnya apa? Kalau misalnya sudah ada kesepakatan untuk hulu, tadi misalnya ya, jadi kalau itu ada namanya semacam ijab kabul. Misalnya si istri mengatakan, saya ingin lepas darimu wahai suamiku. Dan maharmu itu yang telah kau berikan, saya kembalikan kepadamu. Dan kemudian suami mengatakan, ya, itu sudah sah hulunya. Langsung der. Saat wanita berhak memiliki dirinya. Dan saat itu wanita berhak memiliki dirinya sendiri. Watamliku nafsaha. Artinya sudah bebas dari suaminya. Artinya sudah tidak ada ikatan suami istri lagi. Ya, kenapa? Karena kalau ada semacam ini tidak mungkin dipertahankan. Seorang wanita itu bisa melepaskan diri dengan solusi yang namanya hulu. Itu adalah solusi yang Allah berikan kepada kaum hawa, kaum wanita, kaum istri, yang ketika terjadi ketidakharmonisan, penganiayaan, ada ba'sun, ada syiddah, ada kekerasan dalam rumah tangga, KDRT, ya, sebagaimana yang tadi hadis disebutkan oleh Sabit bin Qais, yang istrinya menggugat cerai kepada Sabit bin Qais, ya. Ya Rasulullah, saya tidak mencela akhlaknya, saya tidak mencela agamanya, tapi aku takut kekufuran dalam Islam. Saya terjatuh pada kekufuran. Saya takut. Oh, jadi kalau istri, kalau dia tidak taat kepada suami, itu masuk neraka kan? Dia takut, si istrinya Sabit bin Qais itu takut. Akhirnya Rasulullah menawarkan, kamu bisakah mengembalikan hadiqahnya, kebunnya? Iya Rasulullah. Akhirnya Rasulullah berkata kepada Sabit, terimalah kebunnya dan talaklah dia satu kali. Itulah ya. Nah, wala raja'ata lahu 'alaiha. Hulu itu tidak ada syariat namanya rujuk. Tidak boleh kembali. Tidak boleh adanya rujuk. Itu bedanya hulu dengan talak. Jadi kalau talak itu bisa dirujuk.
bisa rujuk, bisa kembali. Rujuk, saya rujuk namanya ain. Lalu bisa, kalau hulu dia langsung lepas, langsung bain, tolak bain itu. Kalau hulu itu langsung tolak bain, artinya nggak bisa rujuk lagi, kecuali dengan nikah baru, dengan dihadiri wali, dihadiri saksi, dengan adanya mahar ya. Nah, jadi wanita itu kalau ditalak, talak pertama misalnya, itu kan masih bisa rujuk. Dirujuk itu, dikembalikan lagi seperti istri tanpa akad nikah lagi. Jadi seorang istri misalnya ditalak satu, itu syaratnya kan harus menjalani masa iddah berapa? Tiga kali, tiga kali, tiga kali iddah, tiga kali suci ya, tiga kali haid kalau nggak salah. Tiga kali haid ya betul. Atau disesuaikan siklus haidnya, bisa 3 bulan ya kan. Jadi masa iddah itu nggak boleh di. Nah lihat, masa iddah itu seorang istri nggak boleh keluar rumah, nggak boleh keluar rumah suaminya. Lihat, harus di rumah terus. Kenapa? Itu ada hikmahnya. Nggak, saya akan cerita, nggak boleh keluar dari rumah suaminya. Itu ada hikmahnya, Bapak Ibu Tuan-Tuan yang dirahmati Allah. Namanya talak itu kan sebab ada masalah. Siapa tahu di saat masa iddah dia bisa tenang pikirannya si suami itu. Kemudian dia menjalani masa iddah si istri, dia di rumah suami itu kan masih sering ketemu. Jadi ketika si suami yuqallibullah, Allah balikkan hatinya menjadi tenang. Dalam masa 3 bulan itu atau dalam masa tiga kali suci itu bisa menenangkan pikiran si suami. Kemudian akhirnya bisa rujuk. Itulah hukumnya. Begitu. Nah keliru. Yang kita pahami sekarang itu di masyarakat kita, kalau habis talak langsung dia keluar rumah atau pisah kepada rumah ayahnya, ya itu pernikahan yang tidak paham ilmunya, ya. Ente saya talak, kemudian si istri kabur ke suami, ke rumah orang tuanya. Ini nggak boleh. Harusnya dia berdiam diri di rumah suaminya. Tunggu 3 kali masa iddah. Bisa jadi si suami itu menyesali. Bisa jadi si suami itu dibalikan lagi oleh Allah hatinya. Menjadi pikirannya tenang. Akhirnya bisa rujuk kembali. Ya, jadi itu kalau nikah berdasarkan dengan ilmu. Makanya harus belajar fikih sebelum nikah. Ya, jadi talak langsung pisah enggak. Harus menjalani masa iddah dulu. Ketika ada keinginan kembali dengan istri, itulah yang dinamakan rujuk. Gimana cara rujuknya? Panggil 2 orang saksi. Panggil 2 orang saksi, bilang di hadapan 2 saksi itu, saya telah merujuk istri saya. Sudah selesai, cukup. Ucapan dari suami, ada 2 saksi, langsung jadi istri. Suami istri lagi. Ya, kalau setelah dirujuk, bertengkar lagi, talak lagi, itu sudah menjadi talak 2. Maka dia harus menjalani masa iddah lagi sebanyak 3 kali suci. Masalahnya saat iddah itu kan pasti ada keinginan rujuk lagi, ya kan punya hak rujuk lagi di talak yang kedua. Sudah ada masa tenang, dia balik lagi si suami, kemudian tengkar lagi, gaduh lagi, talak yang ketiga. Nah, kalau sudah ketiga, dalam pandangan syariat, ini masalah sudah terlalu parah. Sudah benar-benar over ini, mah. Nggak mungkin bisa disatukan kembali. Sehingga kalau sudah ditalak 3, tidak ada hak rujuk kembali. Ya, maka si apa namanya si wanita itu sudah menjalani talak bain kubro. Namanya talak bain kubro. Talak bain kubro itu istilahnya talak yang sudah pisah total. Nggak boleh rujuk kembali. Kalau suami mau kembali kepada istrinya, ya, talak ketiga, kalau si suami mau kembali kepada istrinya, ada syarat. Istri itu harus nikah sama laki-laki lain. Maksudnya apa Ustadz? Kok istri suruh nikah sama laki-laki lain? Apakah ada hikmahnya? Ada. Maksudnya si istri itu mencoba hidup baru dengan laki-laki lain, dengan suami yang baru. Siapa tahu masalahnya itu ada pada lelaki atau bisa jadi pada suami. Berarti kalau sudah menikah dengan laki-laki yang lain atau dengan suami yang baru, itu bisa dibandingkan. Misalnya si suami pertama perlakuannya seperti ini, sedangkan suami barunya bagus,
berarti yang salah adalah di suaminya. Nah, dia menemukan suami baru lebih bagus, lebih bijaksana, lebih sayang. Suami pertama, masalahnya di sini ternyata. Dia tidak cocok dengan suami pertama. Berarti ketahuan dengan sebab dia harus menikah lagi. Itu hikmahnya. Bisa jadi si istri ketika dia menikah dengan suami baru, kemudian dicerai sama si suami barunya, nah berarti yang bermasalah adalah si istrinya. Istrinya cingat, istrinya genit, istrinya suka jelalatan matanya, ya masalahnya. Berarti masalahnya di istri, bukan masalahnya di suami. Ya, sebab itu dia dicerai sama suami barunya. Kemudian si istri itu bisa akhirnya bermuhasabah, berintrospeksi diri. Nah, dia sudah tidak lagi menjadi istri dari suami yang kedua, maka dia si suami yang pertama itu bisa kembali dengan suami. Jadi si suami yang pertama ini bisa kembali karena dia sudah dicerai dengan suami yang kedua. Si istri itu boleh boleh dirujuk. Nah, itu syariatnya begitu. Itu namanya talak. Tapi kalau dalam hulu tidak ada namanya rujuk. Tidak boleh kembali kecuali dengan nikah baru. Ya, begitu sah ijab kabul hulu dengan ketentuan yang disepakati itu lepas langsung. Sudah tidak bisa lagi rujuk, ya. Jangan sampailah terjadi sama kita lah insya Allah. Kita semoga jaga istri kita, sayang istri kita, ya, perhatikan istri kita, berikan haknya, sering sentuh dia. Karena wanita itu kata Nabi SAW, Nabi pernah bersabda, rifqon bil qawarir. Nah, dapat tuh kalimatnya tuh, hafal. Rifkon. Rifkon itu berlemah lembutlah kamu kepada kawarir. Kawarir itu ini ibaratnya botol ya. Botol itu botol aqua atau apa. Kawarir itu mudah pecah. Berlemah lembutlah kepada istri. Nah, seperti itu ya. Wallahu a'lam bissawab. Itulah. Wa yajuzu al-khul'u fit tuhri wa fil haid. Boleh dilakukan seorang wanita itu minta hulu dia dalam kondisi suci ataupun dalam kondisi haid, ya. Jadi istri boleh dia menggugat cerai ketika posisi dia dalam keadaan suci maupun dia dalam keadaan haid. Tapi kalau talak dia nggak boleh, ya. Itu bedanya. Talak haram dilakukan kalau istri sedang haid. Suami mau mentalak, tanya dulu, hai istriku, ente lagi haid nggak? Jadi harus tanya dulu, gak boleh si suami mentalak istri dalam keadaan haid, nggak boleh. Talak itu ada syariatnya juga. Suami emosi nih, suami kasar, suami garang, suami temperamen, emosi terus. Dia ingin talak, kemudian dia kalau talak nggak boleh terjadi kalau apa namanya dia dalam keadaan haid. Kalau suci boleh. Wanita tuh boleh ditalak dalam dua kondisi. Apa itu? Wanita, seorang istri boleh ditalak oleh suaminya dalam dua kondisi. Kondisi saat dia suci dan kondisi saat dia hamil. Ya, seperti itu. Dalam kondisi haid tidak boleh, haram hukumnya. Tapi kalau hulu sang istri minta cerai kepada suami, boleh dia dalam keadaan suci maupun dia boleh dalam keadaan haid. Itulah yang menunjukkan bahwa syariat agama Islam itu tauqifi. Mana ada tauqifi? Nggak bisa diukur dengan logika. Tauqifi itu terserah Allah dalam membuat syariat. Jadi sudah paten, sudah sudah nggak bisa diganggu gugat. Ya, ya Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kita insya Allah akan membahas tentang Muharram karena ada permintaan dari kawan, Ustaz, kalau ngaji fikih masukkan dong tasawuf, masukkan dong tazkiyatun nafas biar hati kita bersih. Insya Allah. Ini masukan dari kawan-kawan yang bagus sekali ya. Jadi fikih itu harus dibarengi dengan tasawuf. Harus dibarengi dengan tazkiyatun nafas. Ilmu penyucian jiwa. Kita sekarang berada di dalam bulan Muharram. Awal. Ayat ini ayat tepat untuk kita merubah diri seorang muslim. Wal tangzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang yang beriman.
hendaklah kalian itu menatap, memandang, melihat, tengok masa depanmu untuk kehidupan di akhirat. Terkadang kita terasikkan ya enggak? Kita terlalaikan dengan nikmatnya hidup di dunia, dengan gaji yang besar, dengan posisi yang hebat, dengan kemegahan yang semua tersedia. Makan tinggal tinggal telepon. Semua itu dimudahkan jalannya oleh Allah. Tapi sudahkah kita memandang masa depan kita di akhirat? Umur kita bertambah, Bapak Ibu. Tapi sebenarnya jatah hidup kita berkurang. Maka dalam ma'al hijrah ini mari kita sadarkan diri, muhasabahkan diri, hitung. Muhasabah itu dari kalimat hasaba yuhasibu. Hitung-hitung amal sebanyak-banyaknya. Hitung-hitung dosa sebanyak-banyaknya. Ingat-ingat lagi. Kalau bahasa kerennya introspeksi. Sebelum nanti Allah yang menghitung dosa kita. Ya enggak? Apa yang sudah kita lakukan sepanjang usia kita itu? Apa yang sudah kita kerjakan? Untuk apa kita lakukan itu semua? Wahai Bapak Ibu sekalian, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Ya, sudahkah kita melakukan itu semua untuk Allah? Dan apa yang kita akan wariskan jika umur kita tiba-tiba sudah habis, ajal kita sudah datang, kita baru kehilangan seorang waliullah, yang mana ketika saya mendapatkan kabar beliau meninggal, saya langsung meneteskan air mata yang kedua kalinya. Pertama, guru saya Syekh Buti, ketika saya dulu pulang dari Syria, 2013 saya tinggal di Jakarta. 2013 saya kerja di kedutaan Libanon di Jakarta. Sebelum masuk kerja pagi hari, kawan saya namanya Muhammad Abduh. Kawan saya dari Universitas Damaskus ya. Dia orang Tanjung Priok, orang Jakarta. Dia kasih kabar, karena kawan saya ini selalu kalau ngaji ke Syekh Buti selalu bersama-sama berangkatnya, perginya. Dapat kabar, langsung air mata ini nggak bisa berhenti. Karena kehilangan belahan jiwa. Doktor cinta. Seorang ulama yang memperkenalkan diriku kepada Allah dan Rasul. Dan kemarin, hari Rabu, Allah wafatkan tanggal 28 Zulhijjah. Allah wafatkan seorang waliullah yang bernama Syekh Abu Bakar Al-Habib Abu Bakar bin Adni Ali Al-Masyhur. Seorang tokoh ulama dari Yaman. Ini membuat saya menangis ketika saya berada dalam kerjaan saya, di ruangan saya di depan komputer. Air mata ini mengalir terus. Ya Allah, ada apa ini ya Allah? Karena lihat, Bapak Ibu, dalam hidup kita menjalani keseharian ini, Syekh Buti pernah menulis dalam kitabnya yang berbunyi Syakhsiyat Istauqafatsni. Ikon-ikon yang membuat saya meneladani mereka. Ada kedua hasanah seorang ulama yang saya teladani. Nah itu, Syekh Buti sampai punya tulisan kitab yang bernama itu. Syakhsiyat Istauqafatsni. Jadi kita harus punya seorang ulama atau seorang sahabat Nabi atau bahkan Nabi Muhammad menjadi ikon hidup kita sehingga kita bisa menjalani hidup ini dengan penuh semangat dalam beribadah. Masya Allah ya. Jadi Syekh Buti dan Habib Abu Bakar Al-Adni Al-Masyhur yang baru meninggal kemarin ini membuat air mata saya menangis. Kenapa ya Allah? Bahkan Rasulullah SAW berkata kematian seorang ulama itu kebolongan yang tidak bisa ditambal, tidak bisa diganti. Nauzubillah min dzalik. Ini adalah akhir zaman yang harus kita fokus memperhatikan nasib kita. Bagaimana matinya kita? Bagaimana husnul khotimah atau su'ul khotimah walayazubillah. Ini pertanyaan-pertanyaan yang wajib kita sendiri yang kita harus fokus muhasabah setiap hari pergantian tahun. Muhasabah itu Bapak Ibu dilakukan setiap saat. Setiap hari, setiap pekan, setiap minggu, ya, bukan hanya setiap tahun. Jadi yang dikatakan dalam surat Al-Hasyr itu selalu kita baca, hai orang-orang yang beriman. Ini mukhatabnya Allah berbicara kepada kita di ayat ini, Al-Hasyr ayat 59 ini, ya. Hai orang-orang yang beriman,
audiensnya yang disapa adalah kita, orang beriman. Bertakwalah kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Takutlah kepada Allah. Bertakwalah, tambahkan takwamu kepada Allah. Wal tangzur nafsum ma qaddamat ligad. Hendaklah setiap orang itu, setiap jiwa itu memandang masa depannya nanti di akhirat. Allah. God. Tahu gak kalimat God? God itu tomorrow, future, masa depan. Masa depan itu bahasa Arabnya mustakbal sebenarnya. Mustakbal. Jadi mustakbal itu ada dua pengertian. Mustakbal qarib sama mustakbal ba'id. Mustakbal qarib itu artinya masa depan yang dekat. Mustakbal ba'id namanya masa depan yang jauh. Mustakbal qarib itu adalah umur kita yang sekarang kita berada di dunia ini. 60, 70, bahkan 100, ya. Itu pendek sekali. Very short, ya. Belum lagi kalau kita mati muda. Bisa jadi kita dimatikan oleh Allah dalam keadaan mati muda. Bisa umur 40, bisa umur 50. Wallahu alam. Allahumma tawaffana muslimin wa anta radin anna. Ya Allah, wafatkan kami dalam keadaan berislam, beriman kepadamu, dan engkau ridho kepada kami. Tidak ghadban, tidak murka. Allah. Jadi setiap orang itu harus berpikir, Bapak Ibu, apa yang dia telah lakukan, apa yang dia telah persiapkan untuk masa depan akhiratnya. Itulah cara pandang orang-orang yang beriman. Cara berpikirnya orang-orang yang beriman. Apa yang mesti kita lakukan? Sudah sampai di bulan Muharram ini, apa yang mesti saya rubah? Apakah apakah saya masih seperti yang sama-sama dengan yang lalu? Maka awal Muharram ini harus kita perbaharui dengan taubatan nasuha, dengan taubat-taubat yang sungguh-sungguh, yang mana syarat taubat itu yang diabadikan oleh Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin, pertama adalah al-iqla' minadz dzunub, anidz dzunub. Apa artinya iqla? Iqla itu mencongkel. Nah, ini ya. Ini dzunub. Di sini akarnya dzunub, akarnya dosa-dosa harus kita cabut, congkel. Kita ambil, kita patahkan. Bukan hanya meninggalkan. Dosa bukan hanya saja kita tinggalkan, tapi congkel, ambil, copot dari akar-akarnya. Ya, ya. Gini, ini gelas ya kan, cup. Gelas ini kotor. Di dalamnya airnya air comberan, air keruh, air toilet lah, nauzubillah. Bukan hanya saja yang dibersihkan gelasnya, tapi buang tuh gelas jauh-jauh supaya tidak kita pakai lagi. Ya, ini ada lagi contoh. Ini handphone ya. Handphone. Handphone ini bisa membuat dosa kalau di dalamnya ada maksiat, ada dosa, membuat kita jauh kepada Allah, menambah dosa kita setiap hari. Kita sering scroll saat kanan kiri, atas bawah ya. Di dalamnya ada kurang ajar Yahudi buat TikTok, mempengaruhi budaya Islam lagi. Ada anak syabab, generation dirusak oleh mereka. TikTok tontonannya yang nggak tahu malu, ya kan? Itu pintu dosa ya nggak? Buang HP-nya, buang jauh-jauh, congkel, ikhla minaz zunub, ikhla minaz zunub, congkel dari akarnya. Nah, kalau sudah bisa dicongkel dari akarnya, insya Allah kita tidak akan bisa kembali lagi dan kita akan mendapatkan predikat taubatan nasuha karena sudah tidak ada peluang kembali. Kesempatannya sudah tidak ada karena sudah kita hapus semua, sudah kita buang lagi kayak tadi ya. Jadi Imam Nawawi syarat utamanya adalah al-iqla minadz dzunub. Mencongkel dosa pertama adalah akar-akar yang kita cabut. Kedua adalah an-nadam. An-nadam itu penyesalan. Penyesalan. Jadi sungguhnya taubat yang diterima adalah yang ada timbul namanya penyesalan yang sungguh-sungguh atas dosa yang pernah dilakukan. Menyesal, ya Allah, saya di tempat ini melakukan dosa ini. Saya dengan sahabat ini, saya selalu gibahi orang. Saya berteman dengan dia, buat saya ini penat,
buat saya ini pusing, headache lah. Saya kepala, saya berteman sama dia. Dunia terus yang dipikirinnya. Ya enggak? Jadi taubat itu harus kita menyesali dengan apa yang kita lakukan dari dosa-dosa yang telah diperbuat. Yang ketiga syaratnya kata Imam Nawawi, al-azmu an la ya'ud. Punya azam, punya semangat, dan punya janji kepada Allah supaya kita tidak kembali lagi untuk berbuat dosa. Ya, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Ya, dengan taubat yang sungguh-sungguh. Mumpung di bulan mulia ini, Bapak Ibu, puan-puan, sahabat sekalian yang dirahmati Allah, kita berada di bulan Muharram, di bulan yang diagungkan Allah. Perbaharui niat, perbaharui taubat. Kita apa namanya? Nggak tahu kan Allah cabut nyawa kita dalam keadaan apa. Allahu alam ya. Jadi kita harus mempunyai tujuan hidup yang benar-benar kita pahami. Sesungguhnya tujuan kita itu akhirat. Karena di dunia itu ada matinya. Kalau di akhirat nggak ada mati. Khuludun wala maut. Kekallah, tidak akan mati. Sama. Ketika di surga kita dikatakan oleh Allah khuludun wala maut. Kekal kamu tidak akan mati. Tidak ada tidur, tidak ada ngantuk, tidak ada capek, tidak ada benci, tidak ada hasad, tidak ada stres di surga itu. Makanya kata Imam Ahmad bin Hambal, aina tajidur raha, di mana mendapati ketenangan hidup, kenyamanan hidup, istirahatnya tubuh kita dari dunia ini ketika kaki kanan kita melangkahkan ke dalam surganya Allah. Bapak Ibu, Allah ma'akrimna min ahlil jannah. Semoga kita dijadikan oleh Allah ahli surga bersama pasangan kita, ayah ibu kita, anak-anak kita, zuriat kita semuanya. Tidak ada yang satu pun yang masuk neraka. Amin ya rabbal alamin. Ada doa pendek yang mengajarkan kita supaya kita mengamalkan di bulan Muharram ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ini doa yang sering disebut oleh orang doa sapu jagat. Ya enggak? Wahai Tuhan kami, berikan kami kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat nanti. Wa qina azabannar, dan selamatkan kami dari azab neraka. Ya. Dunia yang kita tempati sekarang dan seluruh isinya sesungguhnya itu adalah tujuan hidup jangka pendek dari setiap pribadi kita seorang muslim. Tujuan jangka pendek, tujuan short yang pendek ini untuk mengantarkan meraih tujuan jangka panjang yaitu akhirat dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk kedua tujuan ini Islam mengajarkan nilai keseimbangan, balance, keseimbangan. Berbuatlah untuk duniamu seolah-olah engkau akan hidup selamanya. Tapi berbuatlah, beramallah untuk akhiratmu seakan-akan engkau akan mati esok hari. Kalau kita terjemahkan yang diucapkan oleh Nabi ini dalam berbagai aspek kehidupan, bagaimana kita ini mengimplementasikan kehidupan ini antara kita menjadi real ibadah atau menjadi hal yang tidak bermakna. Dunia kita berada di dalamnya, diberikan oleh Allah kerjaan, diberikan oleh Allah rizki. Bisa gak menjadi pahala untuk akhirat? Bisa. Seorang kaya harus membantu yang miskin. Si miskin tidak boleh menjadi orang yang menjadi beban bagi yang lain. Ini namanya nilai keseimbangan. Bagaimana si tua menyayangi yang muda menghormati yang tua, ya. Bagaimana tuan rumah menghormati tamu, dan tamu bagaimana orang yang tahu diri. Ini semua merefleksikan nilai keseimbangan, ya. Nah, seakan-akan ini dunia, Bapak Ibu sekalian, ambil apa yang perlu, nikmati apa yang boleh. Saya katakan ulangi lagi, kita berada di dunia ini, kata Rasulullah, ambil apa yang perlu, nikmati apa yang boleh. Kalau bisa, kau jangan gagal di dunia ini. Kalaupun kalian gagal, kalian masih ada akhirat. Ini sumber optimis, tafaul, optimisme seorang mukmin, seorang muslim.
Kalau dia gagal di dunia, dia masih punya akhirat. Ya, Masya Allah. Jadi, caramu menghargai nikmat yang Allah berikan hidup di dunia ini, perhatikan. Jangan sampai kita terjebak menghalalkan segala cara untuk mencapai satu tujuan. Ya enggak? Jadi dengan adanya kita pemahaman wal tangzur nafsum ma qaddamat lighad, kita memandang hari esok yaitu hari akhirat, itu melahirkan etika, melahirkan akhlak, melahirkan sopan santun pada kehidupan seorang muslim. Bagaimana dia mencapai dunia ini sehingga dia tidak terjebak menghalalkan segala cara. Ya enggak? Ya enggak? Iya, ambil apa yang perlu, nikmati apa yang boleh. Jangan membuat cacat akhiratmu. Karena kita beramal di dunia ini, Bapak Ibu, nanti akan kelihatan cacatnya di akhirat. Makanya kita berdoa, ya Allah, jangan sampai kita mempunyai aib untuk akhirat kita. Amin. Ya Allah, saya pengen kaya. Tapi kalau korupsi, akhirat saya bagaimana? Tuh, lihat. Ajak nafsu ini berbicara. Ajak akal dan hati itu berbicara. Saya ingin kaya ya Allah. Tapi saya korupsi. Akhirat saya bagaimana? Nah, saya pengen naik jabatan. Ingin naik jabatan. Karir saya ingin tinggi. Tapi saya fitnah ini, fitnah teman, sana sini. Bagaimana akhirat saya? Ini melahirkan etika kalau kita berpandangan akhirat. Ya enggak? Jadi jangan sampai terjebak menghalalkan segala cara untuk mencapai suatu tujuan. Ya, Bapak Ibu mungkin ada yang ditanya, silakan nih. Monggo, monggo, silakan. Tanya apa aja. Kita buat diskusi lah. Ya enggak? Nah, lihat ada lagi. Ini ayat Rasulullah, ayat Allah Subhanahu wa taala tegur kita. Ente boleh bermegah-megah. Yang mana megah-megah itu membuat kalian tuh takasur. Yang telah alha telah melalaikan. Ya Rabb. Sehingga kita ketika sudah berada di dalam kubur kita baru berasa. Saufa ta'lamun. Yang terbaik bagi orang beriman adalah orang yang mengkomben. Jama'a bainakuma. Orang yang pandai mengkomben antara keperluan dunia dan keperluan akhirat. Untuk mencapai fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Bagi itulah yang mana Allah Subhanahu wa taala pernah menawarkan di dalam surat At-Taubah, Bapak Ibu, perhatikan, ada ayat yang sangat indah sekali yang mesti saya sampaikan di penghujung kajian ini. Di surat At-Taubah ayat 111, Allah menawarkan dengan berbunyi kalimatnya, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah berkata di dalam surat At-Taubah ayat 111, Allah telah membeli. Allah is buyer, ya. Allah pembeli. Innallaha ashtara. Allah membeli kepada siapa? Allah membeli kepada dari orang-orang yang beriman. Apa yang dibeli Allah? Anfusahum, jiwa mereka. Apalagi amwalahum, harta mereka. Dengan apa Allah bayar? Bi anna lahumul jannah. Allah bayar dengan jannah. Jadi Allah adalah pembeli. Penjualnya siapa? Sellernya siapa? Kita, orang yang beriman. Dagangannya adalah amwal wal anfus. Harta dan jiwa. Harta, harganya Allah hargai. Allah membeli dengan harganya apa? Surga. Sekali harta dan diri jiwa kita ini sudah kita jual kepada Allah, tentu tidak akan kita jual kepada yang lain. Dengan kata lain, harta itu apa? Harta itu bentuk semua materi. Semua yang kita kuasai. Semua yang kita miliki. Tanah kita, properti kita, rumah kita, gaji kita, rumah, apalah kereta kita, itu harta kita, ya enggak? Uang kita, kebun kita, pabrik kita, sebagainya. Itu yang dinamakan harta. Anfus. Allah beli kita anfus, jiwa kita. Kekayaan yang ada di dalam diri kita. Konsep pikiran kita. Ide kita. Wewenang kita. Jabatan kita. Kemampuan kita. Talent kita. Skill kita.
itu adalah anfus. Tujuannya apa? Itu tujuan jangka pendek. Harta dan jiwa harus menjadi rahmah bagi lingkungan yang ada di sekitarnya. Untuk tujuan jangka panjang kita, harta dan jiwa harus menunjang jalan menuju ridhonya Allah. Itu yang Allah inginkan. Jadi kita ingin fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Begitulah Bapak Ibu, masa atau katakan waktu yang menggeser alat tujuan yang tadi kita sebutkan. Tujuan kita adalah kekuasaan. Tujuan kita adalah kekayaan. Tujuan kita adalah banyak investasi di dunia. Tujuan kita adalah popularitas. Tujuan kita adalah menghimpun segala kekuatan. Padahal itu sekedar alat. Alat untuk mencapai fid dunya hasanah. Kalau kita jadikan alat sebagai tujuan, maka kita hilang tujuan yang sebenarnya. Pada akhirnya, Bapak Ibu, terakhir, kita akan terjerumus ke dalam yang namanya fata morgana. Apa bahasa Arabnya fata morgana? Fata morgana itu bahasa Arabnya sarob. La takun kasarobi, kata Imam Syafi'i. Janganlah engkau seperti terjerumus ke dalam fata morgana. Engkau tengok indah, tapi ketika didekati rusak. Ya enggak? Kita sangka baik, itu tujuan. Tapi kepada titik tujuh itu saja cuma menipu saja. Akhirnya kita terjerat, kita terjerumus ke dalam siklus yang berkali-kali diperingatkan oleh Allah, alhaakumut takatsur. Kamu telah celaka lantaran kamu telah berlomba-lomba menjadikan alat sebagai tujuan. Nauzubillah min dzalik. Alhaakumut takatsur. Dan datangnya Muharram ini Bapak Ibu, kita jadikan harapan. Muharram ini adalah laboratorium, mahbar kalau bahasa Arabnya, mahbar laboratorium. Laboratorium rohani kita yang ingin menimba nilai keseimbangan supaya kita tidak boleh pincang, tidak boleh uh, tidak 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 balance gaya hidup kita. Tidak mustahil ya, tidak mustahil. Wal iyadzubillah. Berlindung kepada Allah Bapak Ibu, kita terjebak pada materialisme, hedonisme yang pada akhirnya lagi-lagi menghantarkan kepada fata morgana. Bapak Ibu, sekian kajian kali ini di awal hijrah dan kita insya Allah dikuatkan oleh Allah dalam mengarungi sisa hidup kita dengan penuh yang positif. Cari sahabat yang baik. Perkenalkan diri dengan para ulama. Ingin nama kita berada di ulama. Makanya saya pernah mendapati kalimat bagus, wisdom dari guru saya, Syekh Hisham Burhani. Ketika Hari Raya Idul Fitri, saya berziarah bersama kawan-kawan kepada beliau. Beliau ini tokoh Syaziliyah ya, Thariqah Syaziliyah di Damaskus. Beliau mempunyai satu kalimat yang bagus sekali, sampai sekarang saya ingat. Mohon didengar. In lam takun salihan, fakun fi qalbi rajulin salih. In lam takun salihan. Jika engkau tidak bisa menjadi orang yang soleh, fakun fi qalbi rajulin soleh. Jadikanlah namamu berada di dalam ingatan orang soleh tersebut. Masya Allah. Dalam. Saya bukan orang soleh. Tapi ingin nama saya disebut oleh beliau. Muka saya ingin dipandang oleh beliau. Jiwa saya ingin diingat oleh beliau nanti di akhirat. Ya. Jadi kita ini muqassir Bapak Ibu. Kita ini banyak kurangnya. Kita yang sudah berumur, sudah dekat dengan ajal, sudah dekat dengan liang lahat, masih seperti ini aja. Maka kalimat ini selalu membuat saya termotivasi. In lam takun solihan. Jika kamu tidak bisa menjadi orang yang soleh, hamba Allah yang baik, fakun fi qalbi rajulin soleh. Beradalah dirimu di hatinya orang-orang yang soleh. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Semoga apa yang kita dengarkan pada kajian ini membuat kita bisa mengamalkan. Allah berikan taufik kita bisa mengaplikasikan dalam keseharian kita. Walhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa ya. Allahumma aslih lana ya Allah dinana
alladhi huwa ismatu amrina. Wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna. Wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna. Waj'al hayatan ziyadatan lana fi kulli khair. Waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allah, ya Allah, perbaiki hati kami, ya Allah. Perbaiki akhlak kami, ya Allah. Perbaiki diri kami, ya Allah. Perbaiki suami kami, ya Allah. Aslih zurriyati. Perbaiki istri kami, ya Allah. Perbaiki anak-anak kami. Perbaiki zuriat kami sampai hari kiamat. Ya Allah, hadirnya kami di majelis ini mengharapkan ridhamu, ya Rabb. Mengharapkan kasih sayangmu, ya Allah. Ya Allah, jangan kau jadikan kami sebagai hamba-hamba yang mendapatkan musibah, mendapatkan sakit, mendapatkan hal-hal yang tidak teringinkan. Jadikan kami sebagai hamba-hambamu yang dapatkan nafahat di hari-hari muliamu ini. Jadikan kami mendapatkan rahmatmu di bulan Muharram ini, ya Allah. Ya Karim, ya Arhamar Rahimin. Berkahi kami, berkahi hidup kami, berkahi keluarga kami, ya Allah. Berkahi keturunan kami, berkahi zuriat kami, berkahi rizki kami, berkahi harta kami, berkahi rumah kami, berkahi orang-orang yang kami cintai dan mencintai kami. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, ya Hannan, ya Mannan, ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Allah, ya Karim, dosa-dosa kami menggunung, kesalahan kami banyak. Engkau perintahkan, kami langgar. Sering kami tidak lakukan. Sedangkan larangan sering kami lakukan, ya Allah. Ya Rab, di hari mulia ini, di hari Muharram ini, jangan kau biarkan kami sebelum kau ampuni dosa kami, ya Allah. Yang kecil maupun yang besar. Yang lama maupun yang baru. Yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Ya Allah, ya Karim, jangan tutup majelis ini. Jangan kau bubarkan pengajian ini sebelum kau mudahkan seluruh urusan kami. Kecuali telah engkau sembuhkan segala macam penyakit saudara-saudara kami. Kecuali engkau telah penuhi hati-hati kami dengan cahayamu, ya Allah. Cahaya Rasulmu, ya Allah. Ya Qasim, ya Karim, ya Arhamar Rahim. Kami yang punya masalah, di antara kami yang punya hajat, di antara kami yang punya permintaan, di antara kami yang punya hajat, selesaikan masalahnya, ya Rob. Mudahkan urusannya, ya Allah. Hanya kepadamu, ya Allah, kami memohon. Hasyaka antaruddana khaibin. Hasyak. Ya Allah, tidak mungkin. Hasyak, tidak mungkin kau menolak doa kami, ya Allah. Tidak mengijabah doa kami. Tidak mungkin, ya Allah. Engkau maha pemurah. Ya Arhamar Rahimin. Ya Ajwadu Man Su'il. Ya Wasilal Munqati'in. Sambungkan kami yang terputus jauh darimu, ya Allah. Kami yang lalai. Kami yang tertidur. Ya Allah, sayangi kami. Rahmati kami. Meski kami banyak dosa, kami banyak salah, kami banyak khilaf. Ya Rab, ampuni kami, ya Allah. Ya Karim, ya Ghaffar, ya Tawwab. Allahumma tub alaina taubatan nasuha. Terima taubat kami, taubatan nasuha, ya Allah. Ya Hannan, ya Mannan. Golongkan kami termasuk hamba-hambamu yang salih dan salihah. Ya Rab, sebagaimana kau kumpulkan kami di majlis ini, jumpakan kami nanti dengan Rasulmu di Firdaus. Ya Allah, ya Wahhab, hab lana al-jannah min ghairi hisab wala sabiqati azab. Berikan kami, ya Allah, kemuliaan dengan berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kami dapat meminum dari telaga Rasulullah SAW dari telapak tangannya. La nazma'u ba'daha abada. Tidak ada dahaga, haus selama-lamanya. Rabbana tawakkalna wa alaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Pak Ibu, kita sama-sama baca penutup majelis ini. Semoga Allah berkahi pertemuan kali ini dan Allah sayangi terus, rahmatnya selalu membuat kita semakin berdekatan dengan Allah.
Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana. Wa qarabatin lana fi dinina. Ma ahli al-qutri unsa wa zakar. Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama. وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتقياء علما نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن يأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي فاسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سنة صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عدد طش السحب والحمد للإله في البدء والتناهي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami memohon doa kepada kawan-kawan semua. Ada titipan doa mohon kesembuhan dari permintaan daripada Abang Syam dari Malaysia. Semoga Allah sembuhkan beliau, Allah jaga beliau, Allah jauhkan beliau dari penyakit dan segala sakit, dijauhkan dari segala keburukan. Dan ibunda dari Kak Salina juga mohon didoakan semoga Allah sembuhkan beliau yang menjalani pengobatan di Singapura. Siti Raina binti Saleh. Semoga Allah sembuhkan ya Rabb. Semoga Allah berikan kekuatan, Allah panjangkan umurnya dengan berkah majelis ini. Dan saudara-saudara kita dan hajat-hajat kita, kita al-fatihai semua insya Allah dalam berkah majelis ini. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin salihah bisirril fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا آمين يا شافي يا وافي يا كافي بسم الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه وننزل من القرآن ما هو الشفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلى الله
Bismillah, masya Allah. La yasifu syarra illallah. Bismillah, masya Allah. Ma kana min ni'matin faminallah. Bismillah, masya Allah. La hawla wa la quwata illa billah. Jumpa lagi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Semoga kita insya Allah diberikan nikmatnya menuntut ilmu pada setiap hari. Allahumma akrimna ya Rabb. Jazakumullah. Astaudi'ukumullah. Saya titipkan Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.